Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore bagi penonton yang menonton materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Rizkita yang dalam beberapa waktu ke depan akan menjelaskan tentang materi yang mungkin akan berguna bagi kehidupan sosial, terus kehidupan pekerjaan ataupun kehidupan organisasi. Untuk yang pertama bisa lihat ada gambar ini, merupakan gambaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan manusia lainnya, baik di dunia pertemanan, pekerjaan ataupun organisasi. Dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, kita juga perlu menjaga image diri kita terhadap orang lain. Bagaimana caranya? Mungkin bisa dilihat saja. Itu dengan cara disiplin dan tanggung jawab. Jadi disiplin dan tanggung jawab itu merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan untuk memenuhi aturan-aturan atau norma yang ada, dan tanggung jawab merupakan perilaku yang harus dilakukan untuk memenuhi norma dan aturan tersebut agar menciptakan diri kita yang kondusif dan bisa dilihat baik di kehidupan masyarakat. Lalu apa itu disiplin? Disiplin merupakan sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Jadi kita harus disiplin, termotivasi dalam diri sendiri untuk kepentingan diri lebih baik. Selanjutnya lalu apa itu tanggung jawab? Jadi kalau di sini tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung mikul jawab, menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku kita sendiri, terus perilaku kita terhadap orang lain, agar image diri kita itu bisa dilihat baik di orang lain. Lalu ada macam-macam disiplin, pertama disiplin sosial, disiplin waktu, dan disiplin pribadi. Kalau disiplin sosial itu merupakan hasil dari sikap disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen masing-masing. Jadi disiplin itu kita harus menanamkan dari diri kita sendiri, baru diterapkan di kehidupan sosial. Lalu ada setiap orang harus bisa menghargai orang lain dengan bersikap disiplin, mengikuti aturan masyarakat. Dengan kita bersikap disiplin, orang lain juga harus mengikuti dan menghargai perilaku kita. Lalu ada disiplin waktu. Ada istilah yang tidak asing di tengah masyarakat, waktu adalah uang. Kenapa waktu adalah uang? Karena waktu merupakan hal yang tidak bisa diulang, hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan waktu merupakan salah satu hal yang paling penting di kehidupan kita. Artinya waktu itu sangat berharga, maka harus digunakan sebaik mungkin. Sebab waktu yang telah lalu tidak akan bisa dikembalikan lagi, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu ada disiplin pribadi. Disiplin pribadi merupakan orientasi yang tergambar dari kita dan bisa dilihat oleh orang lain. Di sini ada dua contoh gambaran. Yang pertama ada orang yang kondisi seperti ini dan orang kondisi seperti itu. Mungkin hal ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat ya, kalau kita menemukan orang baru. Apabila pandangan kita menemui orang seperti ini atau yang seperti itu, mungkin pandangan kita akan berbeda. Contoh kalau kita misalkan menemui orang dengan penampilan seperti ini, dengan kondisi badan tidak ideal atau pakaian yang lusuh dan tidak percaya diri, maka orang akan memandang diri kita itu tidak disiplin. Maka disiplin itu bisa dilihat dari pertama kali orang itu berjumpa dengan kita. Lalu yang kedua ada orang dengan postur tubuh yang ideal, berpakaian rapi dan terlihat percaya diri. Dengan kita berpenampilan seperti itu dan menjaga diri kita agar tetap ideal, bersih dan enak dipandang oleh orang lain, maka diri kita itu bisa lebih dihormati di kehidupan masyarakat, pertemanan, ataupun keluarga. Lalu yang kedua ada macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, lalu ada tanggung jawab kepada Tuhan. Yang pertama tanggung jawab kepada diri sendiri. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai kepribadian utuh dalam bertindak dan menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya, namun sebagai individu yang baik harus berani menanggung tuntutan kata hati. Jadi walaupun kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga, kita harus memikirkan aspek-aspek yang lain yang bisa mengganggu orang lain. Lalu yang kedua, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Jadi manusia itu merupakan makhluk sosial yang pasti berinteraksi dengan orang lain ataupun individu-individu lain yang baik itu di tengah masyarakat, organisasi, ataupun lingkup pertemanan. Jadi tanggung jawab kita itu kepada lingkungan sekitar kita juga harus dijaga agar menjaga image kita di masyarakat, dunia pertemanan, ataupun di keluarga kita. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab kepada Tuhan. Yang tiga ini merupakan tanggung jawab yang paling penting ya, karena tanggung jawab kita terhadap Tuhan.
Jadi rasa tanggung jawab manusia sebagai ciptaan kepada Tuhan adalah dengan selalu bersyukur dan menjaga semua nikmat yang telah diberikannya serta senantiasa untuk menaati segala perintahnya. Jadi contoh tanggung jawab kepada Tuhan ini adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada Tuhan, contohnya sholat, zakat, puasa, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan agama dan iman kita terhadap Tuhan. Lalu apa sih keterkaitannya dari tanggung jawab dan disiplin itu? Jadi tanggung jawab dan disiplin ini merupakan aspek penting yang harus kita jaga. Contoh disiplin itu kita harus menjaga aturan, menjalani aturan ataupun menjalani norma-norma yang ada. Sedangkan kalau tanggung jawab itu tuntutan diri kita dari dalam diri kita yang harus kita jaga untuk menjaga dan mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku baik itu di dunia pertemanan, masyarakat ataupun keluarga. Di sisi lain, tanggung jawab menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan kewajibannya, mengakui konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil dan siap menerima dampaknya. Tanggung jawab memastikan bahwa individu mengambil peran dan kontribusinya dalam mencapai tujuan bersama, serta siap untuk bertanggung jawab atas hasil dari tindakan atau keputusan mereka. Jadi kalau kita udah disiplin itu, kita juga harus tanggung jawab, karena dua hal ini sangat berperan penting ya, dan sangat berketerkaitan. Jadi kalau misalkan kita udah disiplin tapi kita tidak tanggung jawab, ya percuma. Ataupun kita udah tanggung jawab ataupun disiplin, ya juga percuma. Jadi kita harus tanggung jawab dengan perbuatan kita dan disiplin terhadap aturan-aturan dan norma yang berlaku di lingkungan kita. Lalu manfaat dari kita bisa disiplin dan bertanggung jawab. Yang pertama ada produktivitas yang meningkat. Disiplin membantu individu untuk tetap fokus dan terorganisir dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kalau misalkan kita udah disiplin, kita pasti bakal punya reminder di diri kita sendiri kalau misalkan ada tugas-tugas ataupun hal-hal yang harus kita lakukan ke depan. Lalu dari produktivitas meningkat juga akan menaikkan produktivitas kerja. Jadi tanggung jawab memastikan bahwa individu mengambil alih dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati tanpa menunda-nunda atau menghindari tanggung jawab yang kita punya. Lalu ada yang kedua, pencapaian tujuan. Jadi kedua konsep ini, tanggung jawab maupun disiplin, membantu individu untuk tetap konsisten berkomitmen dalam mengejar tujuan-tujuannya yang telah ditetapkan, baik itu tujuan pribadi, organisasi, ataupun tujuan-tujuan yang berkaitan dengan diri kita ataupun orang lain. Dengan disiplin, individu dapat menjaga fokus, konsistensi dalam tindakan mereka. Sementara tanggung jawab memastikan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pencapaian tujuan ini balik lagi ya di kesimpulan terakhir bahwa disiplin itu mematuhi aturan, norma-norma yang berlaku, serta tanggung jawab itu dorongan dari diri kita untuk menjalani dan mematuhi aturan-aturan dan norma yang berlaku tersebut. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas kerja. Disiplin juga membantu memperbaiki kualitas kerja dengan memastikan bahwa individu mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi dengan kita bisa disiplin dan bertanggung jawab, lama-kelamaan diri kita tuh bakal membuat kita kualitas kerja itu meningkat, karena dengan disiplin dan bertanggung jawab, hal-hal yang kita kerjakan itu akan terstruktur dengan rapi dan bisa kita kerjakan dengan baik. Terus tanggung jawab memastikan bahwa individu mengambil tanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka, sehingga mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih teliti dan berkualitas. Dengan tanggung jawab, kita juga mempunyai target ya. Kalau misalkan kita punya target, terus kita punya tanggung jawab yang bagus, maka kita akan bisa mencapai target kita bagaimanapun caranya, yang penting target kita tercapai. Lalu yang keempat ada ketubuhan pribadi dan profesional. Dari kedua konsep tersebut, disiplin dan tanggung jawab membantu individu untuk berkembang dan tumbuh dengan baik secara pribadi maupun profesional. Dengan memiliki disiplin, individu dapat mengembangkan kontrol diri, konsistensi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Lalu tanggung jawab membantu individu untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahan mereka, belajar dari pengalaman, dan terus berkembang menjadi individu yang lebih baik. Bisa dilihat di sini tanggung jawab atas kesalahan mereka. Jadi dengan kita tanggung jawab dan disiplin, kita walaupun membuat kesalahan, kita juga harus bertanggung jawab dengan kesalahan kita agar orang-orang melihat kita itu walaupun kita membuat kesalahan, tapi kita bisa tanggung jawab dengan konsekuensi yang harus kita lakukan ke depannya. Lalu yang terakhir ada pembentukan reputasi yang baik. Dari disiplin dan jawab tersebut, kita bisa membuat image diri kita di masyarakat itu bisa lebih baik. Contohnya misal kayak kita masuk organisasi ataupun kita kerja, kalau kita bisa disiplin dengan dan tanggung jawab, kita bakal dilihat orang itu, oh orang ini bagus nih, bagus diajak kerja ataupun kerjasama. Jadi dari pembentukan reputasi yang baik ini, individu yang disiplin dan tanggung jawab cenderung membangun reputasi yang baik di mata orang lain.
Mereka dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan, profesional, dan memiliki integritas, yang dapat membuka peluang-peluang baru dalam karir dan kehidupan pribadi mereka. Dengan kita disiplin dan bertanggung jawab, dan akhirnya kita dapat output berupa pembentukan reputasi yang baik, tanpa kita sadari kita juga tidak perlu susah-susah gitu. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Dengan pembentukan reputasi yang baik, orang akan sangat ingin menolong kita gitu, karena kita itu orangnya disiplin dan tanggung jawab. Lalu gimana sih cara mengembangkan disiplin dan tanggung jawab? Yang pertama ada tetapkan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang jelas, artinya itu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita spesifikin nih, apa target kita. Dengan kita menentukan target kita, maka kita bisa menyusun strategi dan langkah-langkah yang kita bisa dapatkan untuk mengejar target tersebut. Lalu yang kedua, buat rencana kerja. Rencana kerja itu setelah menetapkan tujuan, jadi merupakan langkah lebih lanjut dari menetapkan tujuan yang jelas. Lalu yang ketiga, ada kebiasaan membangun kebiasaan yang positif. Caranya gimana? Identifikasi kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pencapaian tujuan Anda dan usahakan untuk membangunnya. Jadi dengan kita disiplin dan bertanggung jawab, kita akan membangun tanpa kita sadar, kita akan membangun kebiasaan-kebiasaan positif yang lain di luar disiplin dan tanggung jawab. Lalu yang keempat, tetapkan prioritas. Jadi dengan kita menetapkan prioritas, maka kita bisa mengurutkan nih, mana tugas-tugas atau target-target yang harus kita capai terlebih dahulu untuk kita selesaikan. Lalu yang kelima, ada evaluasi diri secara berkala. Jadi dengan disiplin dan tanggung jawab, kita juga harus evaluasi diri kita secara berkala. Kenapa kayak begitu? Karena kita kan nggak tahu kapan kita ngelakuin kesalahan, kapan kita miss dengan target kita, maka kita harus evaluasi diri secara berkala agar target-target selanjutnya bisa terkejar dan bisa memenuhi target dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada bangun kebiasaan positif. Bangun kebiasaan positif itu ya dengan misalkan kayak kita buat target prioritas ataupun kita masang alarm hal-hal apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mungkin presentasi dari saya itu aja, dan materi saya bisa jelaskan itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.